Hai guys, selamat datang di siaran kita yaitu LGP, Live Gak Penting. Di sini kita akan membawa sebuah topik yaitu kenapa di Amikom banyak wibu. Di sini kita ada dua narasumber yaitu dari pihak non-wibu dan juga pihak wibu. Untuk narasumber non-wibu sendiri yaitu dari Tete Cina. Selamat datang. Oke, yang selanjutnya narasumber dari wibu yaitu Fatan. Oke, sudah siap ya? Ada sebuah fenomena globalisasi di mana anak muda mulai menyukai hal-hal berbau Jepang. Mereka biasa disebut sebagai wibu atau obsesif fanatik seorang terhadap budaya Jepang. Populasi wibu dalam dunia perkuliahan biasanya terkonsentrasi pada jurusan yang memiliki hubungan dengan Jepang, seperti jurusan sastra Jepang. Jadi, kenapa Mikom, sebuah kampus dengan fokus komputer, memiliki populasi wibu yang cukup banyak? Dari awal, Amikom sangat dikenal dengan karya Battle of Surabaya yang diakui sebagai salah satu animasi buatan Indonesia yang go internasional. Prestasi ini menjadi sebuah bentuk promosi untuk Amikom. Fakta bahwa Amikom memiliki karya Battle of Surabaya dan sebuah jurusan animasi menarik perhatian anak muda yang memiliki ambisi untuk mengembangkan potensi mereka dalam animasi, terutama pada Wibu No Life. Oke, untuk pertanyaannya para narasumber sudah siap? Siap. Ya siap. Oke, untuk saya akan bertanya pada dari non-wibu dulu ya, Mbak Tece. Jadi nih, menurut kalian sebagai mahasiswa Amikom, ini kan wibu sama nggak wibu. Nah, kira-kira gimana pandangan kalian terhadap ini nih, terhadap topik yang kita bahas ini? Kira-kira kenapa banyak wibu di Amikom? Oke, untuk Mas Tece silahkan. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya banyak wibu di Amikom karena itu ya sifat pribadi sendiri. Jadi sifat pribadi sendirinya mereka yang dibawa-bawa dari rumah, dibawa-bawa ke kampus. Jadi kesannya banyak banget wibu di Amikom karena yang pertama karena jurusan, yang kedua karena ya saya nggak mau menyalahkan, cuma gara-gara jurusan itu yang dibawa sama Pak Yanto, jadi orang-orang kesannya anime wibu. Nah pasti mengarahnya ke wibu-wibu kayak gitu. Kalau menurut saya sih sendiri kayak gitu. Kalau yang lain pendapat lainnya yang saya tanya-tanya katanya sih Amikom kenapa isinya banyak wibu sih? Soalnya gara-gara itu tuh apa namanya banyak acara cosplay di sana. Terus isinya juga orang-orang yang ketolak di negeri. Terus apalagi orang-orang wibu kayak gitu. Banyaknya kayak gitu sih. Oke, terima kasih untuk Mas Tece. Silakan dari narasumber kita yaitu dari narasumber wibu Mas Fatan, dipersilakan. Oke, pertama kenapa banyak wibu di Amikom? Pertama, mereka melihat dari segi cara Amikom mengajar animasi, itu bisa dibilang Amikom lebih superior masalah mengajar tentang animasi. Jadi mereka, para wibu ini mikir, oh mungkin kalau saya masuk Amikom, itu saya akan banyak mendapatkan ilmu cara untuk membuat animasi dan cara menggambar lebih bagus. Menurut saya itu. Oke, sudah cukup? Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kedua ya. Terus apa sih yang buat Amikom kok kelihatan wibu banget gitu? Apa dari segi matkulnya atau dari segi yang lainnya menurut kalian? Silakan dari Mas Fatan terlebih dahulu. Kalau menurut saya ya, ini pertama karena emang dari kampus itu mensupport. Contohnya kita juga sering jadi partner buat acara-acara event animasi, event-event Wibu gitu loh. Terus juga banyak dari karya-karya Amikom ini yang emang bentuknya seperti anime. Oh, begitu. Ya. Oke, cukup dari narasumber kita yang non wibu, Mas Tece silakan.
dari materi sama dari inspirasi yang diberikan sama dosen-dosen. Kebanyakan dosen-dosen ngasih video inspirasinya, ngasih video buat apa contoh-contohnya pasti rata-rata anime-anime gitu. Makanya kesannya jadi harus anime, harus mirip anime. Padahal mah animasi kan nggak cuma anime ya. Anime 2D itu kan nggak cuma anime, cuma karena inspirasi yang diberikan sama dosen-dosen kebanyakan anime itu, makanya orang-orang Amikom itu rata-rata jadi wibu Oh, berarti kayak gitu. bagi Mas Teca ini pendukungnya itu dari dosen sendiri, dari dosen Amikom sendiri. Ya, dari inspirasi yang diberikan dosen-dosen sendiri kan juga sering sering banyak ngadain acara cosplay wibu ya. Ada juga yang ngadain acara cosplay wibu, ada juga yang ikut cosplay jadi wibu. Ya kayak cosplay anime-anime gitulah. Nah, menurut saya karena itu sih. Oh, oke, terima kasih. Ini contohnya tuh yang sebelah kiri saya itu tuh. Nah, sebelah Oke, kanan apa sebelah kiri tunggu bawa-bawa sebentar untuk boneka. masalah Bawa-bawa pertarungan boneka kayak kita gitu di tuh. luar live saja ya. Kita lanjut untuk pertanyaan ketiga. Kira-kira wibu di Amikom itu kebanyakan mengarah ke negatif atau positif menurut kalian? Dia wibu rata-rata wibu di Amikom itu kalau nggak stres ya cabul. Simpelnya kayak gitu. Nih stres kayak maaf saya nggak mau ngomongin merek ya, nggak mau sebut merek kayak Mas Patan aja itu. Ya, itu kan tuh stres bawa boneka kayak gitu kemana-mana. Pokoknya negatif sih kalau dari saya negatif. Nggak ada positif sedikitnya pun gitu bagi Mas Tece? Positifnya ada ya, seenggaknya mereka tuh apa ya si positif ya, seenggaknya nggak makan ternak sih ya. Oke, Selagi nggak makan ternak nggak apa-apa lah ya. oke. Oke, terima kasih untuk Mas Tece. Kita lanjut dari sisi wibu sendiri. Silakan Mas Fatan. Kalau menurut saya sendiri, ini ada bagian positif dan ada bagian negatif. Contohnya kalau untuk bagian positif, kita ini banyak wibu yang kreatif, bisa dibilang kreatif. Contohnya ada orma kita yang bikin kayak peralatan untuk cosplay. Jadi itu kan juga bisa dibilang positif karena pertama itu masih mendapatkan penghasilan nah, kalau mereka. Terus juga eh kalau bagian positif lain itu kita kan sering bikin apa namanya animasi ya gitu loh, animasi. Nah, jadi banyak ilmu yang didapat kalau misalnya kita bikin animasi gini. Dan juga itu naikin nama Mikom maupun nama yang bikin. Kalau untuk negatifnya, sekarang saya pernah tadi kan saya bilang itu ada cosplayer. Masalahnya di sini cosplayernya cowok semua. Mohon bersabar kita untuk masalah keributan di luar siaran langsung saja. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan khusus untuk Mas Tece. Sebagai yang non wibu, pandangan kamu mengenai wibu di Amikom sendiri itu gimana? Apakah mengganggu atau merugikan atau ngeselin banget mungkin? Silakan. Nggak ada mengganggunya sama sekali kok, tenang aja. Cuma kadang agak ngeselin aja ngeliat tingkahnya mereka. Contohnya? Kadang kesel sendiri gendut. Ya kayak apa ya, cosplaynya mereka yang terlalu berlebihan gitu. Oke. Entah atau cara ngomongnya mereka yang pakai bahasa Jepang. Itu ngeselin sumpah, dicampur-campurin kayak anak Jaksel. Kalian tahu anak Jaksel gak? Nah, kayak gitu tuh. Oh, Kadang dicampur-campurin kalau misalnya ngomong. Entah kalau misalnya tinggal ngomong takut, harus pakai batasi segala lah. Nah, itu agak ngeselin ya. oke, terima kasih untuk Mas Tece. Nah, untuk Mas Fatan, pendapat Mas Fatan dari pendapatnya Mas Tece itu bagaimana? eh menurut saya sih tidak mengganggu sama sekali ya. Itu kan emang pilihan mereka loh gitu loh. Biarkan aja lah mereka. Mungkin ada beberapa dari mereka ini yang emang belajar bahasa Jepang gitu loh. Jadi pengen mengimplementasi ke sehari-hari. Jadi ya tidak apa-apa lah sih. Daijoubu deh ya. Betul. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan kelima.
kedepannya menurut kalian Amikom bisa gak sih menggelar acara event Wibu sendiri? Untuk Mas Fatan silahkan. Menurut saya bisa sih, bisa banget malah. Karena kan kita pernah jadi partner ke acara-acara event gede kayak misalnya Manga Fest ya gitu loh. Juga setahu saya dulu kita tahun 2012 itu pernah ada acara sendiri. Itu seingat saya namanya Onegai Matsuri. Itu beneran event Wibu dan itu Amikom. Jadi kalau misalnya emang Amikom pengen ngadain acara event lagi itu bisa banget. Oh ya. Untuk Amikom sendiri itu punya UKM khusus Wibu sendiri kan ya? Iya punya. Oke. Untuk Mas Tece? Ya udah pasti bisa kalau misalnya mereka mau ngadain acara Wibu sendiri, orang isinya rata-rata juga Wibu, pasti banyak supportnya juga lah. Oh, sudah. Baik, untuk pertanyaan terakhir. Selanjutnya menurut kalian, Amikom bisa gak untuk gak terlalu mengkiblatkan anime Jepang atau standar Jepang sebagai pelajaran animasi? Soalnya kan ini ya waktu animasi pun selalu diminta mirip kayak anime gitu ya seperti Mas Tece sebutkan sebelumnya. Nah, kira-kira bisa gak ya kalau anime kita itu, animasi kita itu nggak terlalu mengkiblatkan Jepang? Menurut kalian gimana? Apakah bisa? Dari Mas Fatan silakan. Oke, yang pertama, ini Amikom tidak pernah namanya mengkibarkan animenya langsung ke Jepang karena biasanya kita mengkibarkan ke Disney atau eh ini studio barat yang lain. Yang setahu saya gitu. Ini mungkin kalau misalnya masalah anime ini lebih ke style masing-masing mahasiswa. Karena setiap mahasiswa itu kan punya art style yang berbeda. Mungkin ada yang emang niru anime, tapi sepengetahuan saya itu emang Amikom nggak pernah namanya mengkiblatkan ke anime. Eh, iya sih, nggak pernah. Cuman mahasiswanya doang yang stylenya kayak anime itu doang. Oke, untuk dari Mas Tece sendiri bagaimana? Masih kekeh sama pendapat saya yang pertama. Kadang dosen-dosen itu masih tetap ngiblatin kita tuh entah referensi video buat inspirasi kita. Kadang mereka ngomongin style-style anime yang selalu diomongin tuh anime gitu. Mereka gambar contoh gambarnya sih kayak dosen-dosen pasti gambarnya rata-rata stylenya anime, pecinta anime juga. Ya emang susah sih kalau misalnya wibu dikasih fakta itu pasti mereka bakal ngelak gitu. Pasti mereka bakal cari cara lain biar mereka tuh nggak salah gitu. Emang kayak gitu, contoh wibu tuh pasti kayak gitu. Mau dikasih sebesar apapun fakta, mereka pasti bakal anggap lu tuh salah. Anime wibu tuh nggak kayak gini, wibu tuh nggak kayak gini. Cukup aja kayak gitu sih. Oke, baik. Tadi itu pertanyaan terakhir kita. Jadi, terima kasih kepada narasumber kita sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk Mas Tece dan Mas Fatan. Untuk teman-teman juga, terima kasih sudah menonton acara live kita yang gak penting ini. Jadi, sampai jumpa di siaran kita berikutnya.